Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komayuga Putra Laksana. Saya berasal dari Bali. Saya kuliah di salah satu kampus yang berada di Bali, yaitu kampus Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, yang dimana sekarang sudah resmi menjadi kampus universitas yang namanya Universitas I Gusti Bagus Sugri. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan memberikan materi-materi yang sudah saya berikan pada saat proses belajar mengajar pada anak didik saya atau siswa yang sudah saya ajarkan selama proses pembelajaran tersebut. Nah, adapun videonya, simak video berikut ini. Materi pertama yang saya berikan pada proses pembelajaran ini ialah tentang Sat Atatai. Sat Atatai terdiri dari kata Sat dan Atatai. Sat berarti 6 dan Atatai berarti cara melakukan pembunuhan. Dengan demikian, Sat Atatai berarti 6 cara untuk melakukan pembunuhan. Sesungguhnya di dalam Weda, sebagai kitab suci Hindu, memberikan tuntunan tentang ahimsa karma, yaitu larangan untuk melakukan pembunuhan terhadap sesama makhluk hidup dengan motivasi belas dendam dan kemarahan. Dalam ajaran ahimsa karma, membunuh manusia ataupun membunuh seekor semut berarti melakukan karma buruk yang pasti akan dipetik buahnya di kemudian hari. Dalam kitab Niti Sastra disebutkan bahwa rusa-rusa yang sedang merumput di lapangan yang hijau, ikan-ikan yang sedang berenang di telaga yang jernih dipanah dan dipancing oleh manusia untuk alasan kesenangan dan kesehatan. Akibat dari semua itu, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang terhindar dari penyakit-penyakit yang dimaksud ini ialah penyakit dengan kualitas rendah ataupun dengan kualitas tinggi yang bisa menguras banyak biaya. Adapun bagian-bagian dari Sat Atatai ini, yang pertama ada Agenida, yang kedua ada Wisada, yang ketiga ada Atharva, dan yang kelima ada Dratikrama, serta yang keenam ada Raja Pisuna. Materi kedua yang akan saya berikan yaitu Pancasrada. Pancasrada secara etimologi terdiri dari kata panca dan serada. Nah, di mana panca yang berarti 5 dan serada yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Jadi, Pancasrada merupakan 5 dasar kepercayaan. Itu adalah percaya dengan adanya Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Nah, adapun penjelasan dari bagian yang pertama yaitu Brahman, yang merupakan umat Hindu percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, sebagaimana telah dituliskan dalam Chandogya Upanishad, Ekam Ewa Awityam Brahman, yang artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang kedua. Lalu bagian yang kedua yaitu Atman atau Atma, merupakan jiwa atau roh yang terdapat dalam tubuh kasar semua makhluk hidup. Atman merupakan percikan api kehidupan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup sesungguhnya berasal dari percikan kehidupan itu yang berasal dari Sang Pencipta. Atma sesungguhnya bersifat kekal dan sama, sehingga dalam proses kehidupan dikenal dengan yang namanya reinkarnasi. Nah, di mana reinkarnasi sesungguhnya kehidupan kembali dengan Atman yang sama dengan kehidupan sebelumnya. Nah, bagian yang ketiga yaitu ada Karmapala, yang terdiri dari karma dan pala. Karma merupakan perbuatan dan pala
adalah hasil. Nah, jika disatukan menjadi hasil yang akan kita peroleh atas apa yang telah kita perbuat. Dalam hidup ini kita tentunya saat melakukan sesuatu disertai dengan tujuan atau hasil yang akan dicapai. Lalu ada punarbawa, yaitu keyakinan bahwa semua makhluk hidup akan mengalami reinkarnasi seperti telah disinggung di penjelasan sebelumnya. Reinkarnasi yaitu disebabkan karena hasil perbuatan makhluk hidup itu sendiri, baik yang ia lakukan pada saat ia menjalani hidup maupun apa yang akan dilakukan pada saat ia menjalani hidup sebelumnya. Dalam ajaran tersebut bisa dikatakan makhluk hidup menentukan nasib yang akan ia jalani, sementara Tuhan yang menggunakan kapan hasilnya diberikan. Nah, kemudian yang kelima dan terakhir yaitu ada moksa. Moksa merupakan tujuan terakhir dalam kehidupan di agama Hindu. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan makhluk hidup tidak lagi harus menerima hukuman karma atau reinkarnasi, karena atmanya telah menjadi satu dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, begitu materi yang saya berikan pada saat proses pembelajaran mengajar dan mengajar yang saya berikan kepada siswa yang saya didik. Yang saya berikan kepada anak didik yang saya didik atau siswa yang saya ajarkan, yaitu tentang catur marga yoga. Nah, catur marga yoga ini berasal dari kata catur yang berarti 4, marga berarti jalan, dan yoga berarti penyatuan dengan Brahman. Jadi, catur marga merupakan 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan yang Maha Esa atau ide Sang Hyang Widiwasa. Catur marga ini juga sering disebut dengan catur marga yoga. Adapun bagian-bagian dari catur marga yoga ini, pertama yaitu ada bakti marga, yang kedua ada karma marga, dan yang ketiga ada jnana marga, serta yang keempat ada raja yoga. Nah, adapun pengertian dari bakti marga ini ialah di mana bakti marga merupakan jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita. Nah, kata kunci dari bakti marga adalah love all atau sayangilah Tuhanmu. Sayangi keluargamu, sayangi teman-temanmu, bahkan kau harus menyayangi musuhmu. Nah, contoh dari bakti marga ini yaitu melaksanakan persembahyangan pada Tuhan, menyayangi nama-nama ketuhanan, melaksanakan japa, menyayangi semua makhluk termasuk musuhmu sendiri. Lakukan semua itu dengan dilandasi penuh rasa bakti kepada Tuhan. Nah, jika kalian sudah melaksanakan itu, maka kalian sudah melaksanakan bakti marga. Nah, adapun bagian yang kedua yaitu karma marga, yaitu merupakan jalan menuju Tuhan dengan cara bekerja atau melakukan pelayanan tanpa pamrih. Lakukan semua pekerjaan atau pelayanan itu sebagai persembahan kepada Tuhan dan jangan pernah mengharapkan imbalan atau pamrih. Yang ketiga yaitu jnana marga. Jnana marga merupakan cara mencapai Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci Weda. Jalan ini cukup sulit untuk dilakukan oleh orang biasa karena tidak semua orang mampu
untuk memahami secara benar maksud yang terkandung dalam kitab suci Weda tersebut. Yang keempat atau yang terakhir atau catur yaitu Raja Yoga. Merupakan cara mencapai Tuhan dengan cara meditasi, perenungan Tuhan, pengendalian atau tape. Cara ini sulit dilakukan oleh orang yang tidak terlatih. Bila Anda ingin melakukan Raja Yoga, saya sarankan secara pribadi ini, jika kalian sebagai siswa berminat untuk melaksanakannya, carilah guru spiritual atau guru yang bisa kita tiru atau kita jadikan panutan. Nah, yang bisa membimbing meditasi Anda sehingga meditasi Anda akan berhasil dan Anda akan bisa mencapai Tuhan dengan cara ini. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan kepada peserta didik saya yang saya ajarkan. Materi keempat yang akan saya berikan kepada anak didik saya yaitu tentang Trihitakarana. Trihitakarana ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata yaitu Tri yang artinya 3, Hita yang artinya kebahagiaan atau sejahtera, dan Karana atau Karana yang artinya sebab atau penyebab. Jadi pada hakikatnya ini mengandung pengertian 3 penyebab kebahagiaan itu bersumber pada keharmonisan 3 hubungan itu. Adapun bagian-bagian dari Trihitakarana ini yaitu yang pertama ada Pariangan, yang kedua ada Pawongan, dan yang ketiga ada Palemahan. Nah, pengertian dari bagian yang pertama yaitu Pariangan yang merupakan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan yang menegaskan bahwa kita harus selalu sujud bakti kepada Tuhan atau Sang Pencipta atau Tuhan kita itu yaitu Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua Palemahan yang artinya hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi maksudnya itu kita sebagai manusia harus selalu menjaga hubungan lingkungan atau alam kita sekitar. Ini mencakup tumbuh-tumbuhan, binatang, dan hal-hal lain yang menyangkut dengan lingkungan. Nah, yang ketiga itu ada Pawongan, yaitu hubungan manusia dengan sesama. Jadi merupakan hubungan manusia dengan sesama. Manusia diharuskan membentuk hubungan yang selaras dengan manusia lainnya. Hubungan yang selaras tersebut dapat diwujudkan dalam hubungan yang keluarga, hubungan dalam persahabatan, dan hubungan dalam pekerjaan. Pawongan mempunyai makna kita harus bisa menjaga keharmonisan hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Materi kelima yang saya berikan yaitu tentang Trirena. Trirena berasal dari bahasa Sanskerta dari kata tri dan rena. Tri yang artinya 3 dan rena yang artinya hutang atau kewajiban. Jadi Trirena artinya 3 hutang atau kewajiban yang dimiliki manusia yang dibawa sejak lahir. Nah, hutang atau kewajiban manusia meliputi hutang jiwa kepada Sang Yang Widi atau Sang Pencipta, hutang hidup kepada orang tua, dari hutang pengetahuan kepada para guru, dan orang suci. Adapun bagian-bagian dari Trirena, yang pertama yaitu Dewarna, yang ketiga Pitrarena, yang ketiga yaitu Rsirena. Nah, yang pertama yaitu Dewarna. Dewarna merupakan kewajiban untuk membayar hutang jiwa kepada Sang Yang Widi sebab
Beliau yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Yang kedua yaitu ada pitrarna, yaitu merupakan kewajiban untuk membayar hutang jasa atau pemeliharaan orang tua kepada kita semenjak kita di dalam kandungan hingga kita memasuki masa berumah tangga. Yang ketiga ada resirna, merupakan kewajiban untuk membayar hutang jasa atas pendidikan yang diberikan oleh para resi, orang suci dan para guru. Atas jasa beliau kita mampu memiliki ilmu pengetahuan hidup. Adapun contoh bagian-bagian dari trirana. Yang pertama itu bakti kepada Sang Yang Widi. Yang kedua seperti bakti kepada orang tua. Yang ketiga bakti kepada orang suci dan guru-guru. Materi keenam yaitu tentang pancayatnya. Nah, pancayatnya merupakan 5 korban suci yang ditujukan ke hadapan Sang Pencipta atau yang biasa kita kenal di dalam Hindu yaitu Ida Sang Yang Widiwasa atau nasionalnya itu Tuhan Maha Esa. Nah, dalam melaksanakan niatnya kita juga harus mengetahui apa saja syarat-syarat dari niatnya. Adapun syarat-syaratnya yang pertama, kita melaksanakan niatnya berdasarkan tulus ikhlas dengan kesucian hati, tidak boleh dengan terpaksa. Yang kedua, kita melaksanakan niatnya berdasarkan dengan cinta kasih yang diwujudkan dengan rasa bakti yang tulus. Cinta kepada sesama manusia, cinta kepada binatang maupun tumbuh-tumbuhan, beserta cinta terhadap lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, kita melaksanakan niatnya berdasarkan kemampuan kita. Bisa sedikit ekonomi yang kita miliki, jangan terlalu mewah supaya tidak merasa beban dalam menjalani niatnya. Dan yang keempat, kita melaksanakan niatnya berdasarkan kewajiban kita karena kita sudah diberkati hidup. Adapun bagian-bagian dari pancayatnya. Yang pertama dewayatnya, yang kedua pitrayatnya, yang ketiga ada resiyatnya, yang keempat ada manusiayatnya, dan yang kelima ada budayatnya. Nah, dewayatnya ini bagian yang pertama merupakan suatu bentuk persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada Sang Pencipta, yaitu Ida Sang Yang Widiwasa, beserta dengan manifestasinya dalam bentuk Trimurti, yaitu Dewa Brahma sebagai pencipta alam semesta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara isi dari alam semesta, dan Dewa Siwa sendiri sebagai pelebur atau perlina dari alam semesta. Yang kedua ada pitrayatnya. Pitrayatnya merupakan suatu bentuk persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada roh-roh para leluhur dan betara-betara, karena merekalah yang membuat kita ada di dunia hingga kita dewasa. Yang ketiga ada resiyatnya. Resiyatnya merupakan suatu bentuk persembahan karya suci yang ditujukan kepada para resi, orang suci, pinandita, pandita, sulinggih, guru, dan orang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. Resi merupakan orang-orang yang bijaksana dan berjiwa suci. Sulinggih maupun guru juga termasuk orang suci karena beliau orang bijaksana yang memberikan arahan kepada siswa-siswinya. Nah, yang keempat ada manusiayatnya. Manusiayatnya merupakan suatu upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. Yang kelima ada budayatnya. Budayatnya ini merupakan salah suatu pakara atau upacara suci yang ditujukan kepada Buddha kala atau makhluk bawah Buddha kala, merupakan kekuatan yang ada di alam yang bersifat negatif yang perlu dilebur agar kembali bersifat positif.
agar tidak mengganggu kedamaian hidup umat manusia yang berada di bumi dalam menjalani aktivitasnya. Nah, sekian materi yang dapat saya berikan, yaitu tentang Pancayanya. Kesan dan pesan saya terhadap program belajar mengajar ini, kesan saya sangatlah senang. Mengapa? Dengan adanya program mengajar ini, kita sebagai generasi muda, khususnya dalam pandemi COVID-19 ini, disinilah fungsi kita sebagai anak muda, di mana kita memberikan ilmu yang kita berikan kepada adik-adik yang berada di rumah karena terdampak COVID ini, jadi dia tidak bisa menghadiri ke sekolah. Dan disinilah fungsi kita sebagai mahasiswa untuk menggerakkan ilmu yang kita punya kepada adik-adik kita dan juga teman-teman dan lainnya. Jadi kesan saya sangatlah senang dengan adanya program belajar mengajar ini, dan pesan saya semoga kedepannya program mengajar ini semakin maju, sukses, dan jaya. Jadi saya akan memberikan pesan dan kesan selama saya mengikuti program Merdeka Belajar ini. Kesan saya sangat senang dan sangat memuaskan. Kenapa? Karena kita dapat belajar secara langsung, tetapi masih dan tetap menggunakan protokol yang ada, dan penyampaian materi yang diberikan oleh Kak Yoga juga sangat bagus, mudah dipahami dan mudah dipengerti. Jadi belajarnya lebih enak dan gampang.